3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia peduli terhadap makhluk hidup. Di materi bahasa Indonesia kali ini kita membahas tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sementara narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara itu ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Yang kedua, buat daftar pertanyaan yang mau kamu ajukan untuk wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan kamu wawancarai. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mau dilakukan sebelum mewawancarai. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Saat mewawancarai, gunakan kata-kata yang sopan dan baku. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan saat wawancara, yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan-pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Nah, berikut fungsi penggunaan beberapa kalimat tanya. Apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, kemudian berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contohnya seperti ini. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kemudian ada siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Kemudian ada di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli pakan ternak? Kemudian kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Lalu mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan saling berkaitan. Kemudian yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Mempraktikkan wawancara sederhana.
Ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Ayo, lakukan praktik wawancara dengan salah seorang narasumber yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Siapkan daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat antara lain. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang mau kita wawancarai. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam suatu peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber, yang pertama, dia harus memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta menanyakan maksud dan tujuannya dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu di tempat yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat kita wawancarai. Lalu ada sikap-sikap wawancara yang baik terhadap narasumber. Nah, yang terakhir itu ada mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Kemudian, yang keenam, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Lalu yang terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Ingat ya, ucapkan terima kasih saat sudah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, mengapa, bagaimana, berapa, dan kapan. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaannya harus dilakukan dengan cara bergantian. Nah, sekarang kita mau membuat pertanyaan tentang gambar yang sudah disediakan. Contohnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada gambar tersebut, misalnya, mengapa penyu-penyu itu harus dilepas ke laut? Kemudian, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap membela pihak manapun. Selanjutnya adalah laporan wawancara.
Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat kita wawancara. Nah, kemudian semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara itu bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Ayo lakukan praktik wawancara dengan salah seorang narasumber. Catatlah hasil wawancaramu dalam laporan wawancara. Kemudian ada daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin kita ketahui. Kemudian narasumber akan menjawab masalah yang ditanya oleh wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik yang mau kita bahas terlebih dahulu. Kemudian kita menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Kemudian, daftar pertanyaan yang akan kita tanyakan kita urutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Lalu, pertanyaan kepada narasumber kita ajukan secara berurutan, dimulai pada tahap pembuka, inti, hingga ke penutup. Nah, berikut contoh pertanyaan wawancara. Dimulai dari topik, narasumber, daftar pertanyaan. Nah, disinilah contoh-contoh daftar pertanyaan wawancara. Jika kamu diberikan tugas untuk membuat sebuah daftar wawancara, maka ini adalah salah satu contoh daftar pertanyaan wawancaranya. Kemudian, laporan wawancara. Dalam membuat wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Nah, ada yang pertama latar belakang. Kita tulis alasan kita melakukan wawancara. Kemudian maksud dan tujuan kita. Kita tulis maksud dan tujuan kita saat melakukan wawancara. Ada topik wawancara. Kita menulis topik dalam wawancara yang mau kita lakukan. Narasumber. Kita menulis nama narasumber. Pewawancara, kita juga harus menulis nama si pewawancara. Waktu dan tempat wawancara. Nah, di sini kita harus menuliskan tanggal, hari, waktu, dan tempat saat kita melakukan wawancara. Kemudian, hasil wawancara, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, anak-anak ustazah, berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara, di mana kita menuliskan latar belakangnya, kemudian maksud dan tujuannya, topik wawancara, hari, tanggal, waktu, dan tempat. Nah, ini ada bisa kalian baca ya dari latar belakangnya sampai waktu dan tempatnya. Kemudian, laporan hasil wawancara. Nah, di sini di laporan hasil wawancara ini terdapat nama pewawancara dan narasumbernya. Kemudian, setelah itu, hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Nah, jawaban-jawaban itu kita buat menjadi suatu paragraf. Lalu, di akhirnya jangan lupa membuat kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan itu ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Kemudian yang keempat,
tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Lalu yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas dan pendukung inti pokok, inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Lalu yang terakhir, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Contoh kesimpulan hasil wawancara. Nah, berikut ini adalah contoh kesimpulannya. Contohnya seperti ini. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, dan bunga, kemudian buah dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulan ini adalah inti dari semua pembahasan. Lalu hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Yang kedua, kita perhatikan hal-hal penting yang ada di dalam wawancara. Contohnya, misalnya yang pertama, ketentuan pertanyaan yang baik. Yang kedua, kelengkapan jawaban. Dan yang ketiga, kesesuaian jawaban dengan topik. Di dalam wawancara kita harus menggunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan terhadap hasil wawancara, misalnya seperti ini. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapitalnya juga sudah tepat. Nah, ini contoh dari tanggapan. Kemudian, kita presentasikan hasil laporan kita, hasil laporan wawancara kita. Tujuannya untuk apa? Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara itu untuk membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Lalu, cara melakukan presentasi yang baik. Nah, yang pertama kita membuka presentasi dengan ucapan salam. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Lalu memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci, dan yang terakhir cara kita menyampaikan boleh seperti berbicara atau bercerita. Nah, kemudian hasil wawancara itu disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu saat kita menyampaikan laporan, sesekali kita perhatikanlah orang lain untuk menyimaknya. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kita menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin hasil wawancara. Lalu kita mempresentasikannya di akhir dengan ucapan terima kasih dan salam.